pemahaman saya sebagai orang bodoh tentang Bitcoin. Jadi teman-teman ketemu lagi di Borong Bitcoin di episode yang ke-23 ya. Seperti biasa, Borong Bitcoin ikut Bang Timothy Ronald. Disclaimer, saya tidak bermaksud mengajak teman-teman untuk berinvestasi di Bitcoin atau di broker manapun. Saya hanya mengajak teman-teman untuk mulai melek teknologi dan melek investasi ya. Jadi seperti biasa tadi saya karena berebut waktunya dengan bekerja kuli ya. Jadi tadi saya sudah isi dana walletnya dan saya sudah invest lagi 100.000 rupiah. Seperti biasa Bang Timothy 100 juta, saya 100.000 teman-teman. Jadi apabila video saya ini lewat ke Bang Timothy ataupun ada tim dari Bang Timothy yang so-soan lu, apa-apaan lu misalkan cuman 100.000, ya nggak apa-apa, saya nggak mau terlewat karena Bang Timothy sudah membuktikan dan saya ikut kata beliau, kalau ingin sukses tiru jalan orang sukses. Seperti itu teman-teman. Dan ya tadi waktu saya membeli Bitcoinnya di harga 1,7 M ya, dan sekarang ada kenaikan nih. Jadi 1,775 ya. Jadi Bitcoin terus-terusan naik. Nah, misalkan jadi seperti yang saya bilang tadi di pertama, pemahaman saya sebagai orang bodoh tentang Bitcoin adalah kalau saya menganggap Bitcoin itu adalah sebuah atau mau dibilang tanah ataupun emas ya, tapi itu adalah aset yang tidak mungkin bisa ditambah. Dan karena andai kata misalkan menurut saya ya, anjloknya Bitcoin itu karena misalkan suatu hari nanti Satoshi Nakamoto datang dan menjual Bitcoinnya, mungkin harganya akan anjlok. Dan setelah saya lihat beberapa PT Bang Timothy, podcast yang lain juga yang bergerak di yang berinvestasi di Bitcoin, saya sedikit memahami tentang Bitcoin itu apa. Dan menurut saya, pemahaman saya orang bodoh, Bitcoin itu saya anggap sebagai benar apa yang Bang Timothy bilang, tanah. Kalau tanah itu nggak bisa diciptakan ya. Jadi misalkan kalau kita punya tanah di suatu tempat misalkan atau punya pulau, satu pulau itu nggak bisa bertambah gitu kan kalau bukan surut airnya. Dan saya juga menganggap emas juga iya. Karena apa? Karena emas juga susah ya. Dan sekarang pemahaman saya tentang Bitcoin adalah aset yang terbatas. Seperti itu teman-teman, pemahaman saya. Jadi mungkin setelah saya baca-baca harganya terus naik karena terus yang ingin memiliki terus bertambah. Dan bahkan ada yang menyebutkan para ahli investor Bitcoin akan mencapai harga $1 miliar. Walau alam kita nggak tahu, tapi saya disclaimer tidak mengajak atau mengajarkan teman-teman untuk berinvestasi di Bitcoin, tapi saya mengajak kita Gen Z untuk mulai melek teknologi dan investasi. Nggak ada salahnya kan teman-teman. Jadi di video kali ini saya tadi udah, dan sekarang dompet wallet saya 1.200.000, lumayan. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan saya jadi punya usaha buat usaha dagang teman-temannya. Jadi saya hanya pola pikir saya itu, jadi Bitcoin adalah aset emas yang terbatas ya. Jadi nggak bisa diciptakan, nggak bisa ditambah, juga dikurangi. Karena apa? Kalau misalkan Satoshi Nakamoto masih hidup ya, kalau manusia misalkan masih hidup ataupun apapun itu, dengan harga yang sekarang 1,7 miliar, beliau udah jadi orang terkaya di dunia mungkinnya untuk saat ini. Dan nggak mungkin kalau beliau nggak menjual asetnya untuk menikmati kekayaan itu. Dan sampai dari saat Bitcoin diciptakan sampai sekarang, Bitcoin Satoshi Nakamoto tidak pernah bergerak. Dari mana lo tahu Bang? Dari berita ya, dari Bang Timothy dan dari para investor-investor yang lain, tidak pernah bergerak. Dan saya mempercayai itu. Dan kalau misalkan kita melihat podcast atau obrolan Bang Timothy, ke otak saya sedikit yang masuk ya, karena saya bodoh. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi pemahaman saya adalah kalau misalkan Satoshi Nakamoto masih hidup ya, jadi kemungkinan besar untuk egoisnya manusia, beliau akan menjual sebagian Bitcoinnya dan harga Bitcoin akan anjlok ya. Untuk harga
sekarang. Ataupun mungkin beliau Satoshi Nakamoto punya rencana lain, mungkin 5 tahun lagi di saat harganya $1 juta kita juga nggak tahu. Tapi saya mengikuti alurnya saja. Saya tonton terus podcast Bang Timothy, video Bang Timothy, saya pahami terus kata-katanya, walaupun satu video saya ulang-ulang terus untuk memahami apa yang dibilang Bang Timothy, karena Bang Timothy bicaranya itu bahasanya ya, kalau saya bilang orang kulit tinggi gitu. Jadi banyak yang saya translate juga di Google ya. Ini itu apa artinya? Ini apa artinya? Seperti itu teman-teman. Jadi saya hanya mengajak teman-teman yuk melek teknologi dan investasi, karena ini menurut saya juga 2030 akan jadi krisis. Itu untuk siapa? Ya. Banyak di berita di media sosial 2030 akan terjadi krisis, itu untuk siapa? Coba renungi teman-teman ya. Apakah untuk satu negara? Apakah untuk orang kaya raya? Ataupun cuma untuk kita kaum pekerja? Coba renungkan teman-teman. Misalkan ada yang bilang, so-soan lu Bang bicara 2030. Bukan begitu. Saya hanya mengajak untuk waspada. Lebih baik waspada kan daripada pepatah bilang sedia payung sebelum hujan daripada kebasahan gara-gara nggak sedia payung. Jadi renungi 2030 akan terjadi krisis, itu untuk siapa teman-teman? Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, buat kita kaum pekerja ya, kalau untuk satu negara ya bisa kita juga masuk, orang kaya juga masuk. Tapi orang kaya kan dengan aset beliau ya, dengan orang-orang kaya punya tabungan, punya aset, punya saham. Kita kaum pekerja yang mencari uang pagi-pagi dimakan sore hari, kalau kita tidak bisa memanage keuangan dari sekarang, ya bye-bye mungkin 2030 mau kerja apa. Apalagi misalkan kalau suatu hari nanti pekerjaan diganti sama AI, sama robot ya. Jadi seperti itulah teman-teman, yuk kita merenung dengan situasi dan kondisi saat ini di hari sekarang di hari Kamis 22 Mei ya 2025. Dan ini video ini saya buat bukan untuk mengajak teman-teman invest di Bitcoin, tapi saya mengajak teman-teman untuk melek teknologi dan investasi. Dan video ini saya buat hanya untuk kenang-kenangan. Oke, 2030 renungi dari sekarang, rencanakan apa yang harus kita lakukan. Ketemu lagi di Borong Bitcoin, ikut Bang Timothy Ronald di episode yang ke-24.